pagi Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Lili, selamat pagi juga. Gimana Bu Yanti kabarnya hari ini? Sebenarnya kabar saya lagi kurang baik Bu hari ini. Kenapa? Boleh nggak Bu saya networking sebentar aja? Oh boleh Bu, kebetulan saya ada jam kosong hari ini sekitar 30 sampai 40 menit. Memangnya Ibu mau cerita apa? Ya, saya ingin menceritakan apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu. Memangnya apa yang Ibu rasakan? Saya merasa anak-anak itu sekarang kurang antusias Bu ketika pembelajaran saya. Kemudian ketika diberi tugas pun paling yang setengahnya saja yang mengerjakan tugas. Oh gitu, jadi anak-anak itu tidak antusias ya Bu ya dalam belajarnya. Nah dari obrolan kita kali ini apa sih yang Ibu harapkan? Tentunya saya mengharapkan solusi ya Bu atas permasalahan saya ini. Menurut Ibu nih ya Bu, kira-kira apa sih yang membuat anak itu tidak antusias dalam belajarnya atau minat belajarnya itu menurun? Kenapa sih? Kalau saya ingat-ingat ya Bu, sepertinya anak-anak itu bosan dengan pelajaran saya gitu. Mungkin mereka menganggap bahwa pelajaran saya itu monoton karena biasanya memang dalam pelajaran itu saya lebih dominan Bu. Saya biasanya menggunakan metode ceramah gitu, sehingga mungkin mereka itu merasa tidak diberikan kesempatan untuk berbicara. Jadi siswa itu cenderung lebih pasif. Jadi saya yang aktifnya Bu. Oh gitu, jadi mereka itu merasa bosan ya Bu ya, karena metodenya itu terus ya setiap kali pembelajaran. Nah kira-kira apa sih Bu hal yang membuat anak itu antusias dalam belajar? Sepertinya mereka menginginkan pembelajaran yang asik Bu dan menyenangkan supaya mereka tidak mudah bosan. Oh iya sih Bu, betul ya, kita harus menciptakan pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Nah kira-kira nih Bu, pembelajaran seperti apa sih yang asik dan menyenangkan itu bagi anak-anak? Menurut saya mungkin bisa dengan pembelajaran yang berkesan pada murid ya Bu ya. Jadi anak itu nanti lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran, sehingga saya itu hanya mengarahkan saja gitu ya, atau saya hanya memantau saja kegiatan pembelajaran tersebut gitu. Nah selain dari itu saya juga bisa menerapkan ice breaking supaya semangat belajar mereka itu bisa naik lagi, apanya sudah bosan jadi semangat lagi. Terus bisa juga dengan menggunakan games-games Bu dalam kegiatan pembelajarannya. Ternyata banyak ya Bu ya, terutama ice breaking tadi ya. Jadi kan yang anaknya tadinya bosan jadi ceria kembali ya Bu ya. Iya. Nah kalau boleh tahu nih ya Bu ya, kira-kira sumber belajar apa sih yang Ibu gunakan di kelas? Selama ini sih saya hanya menggunakan buku paket dan modul saja Bu yang tersedia di perpustakaan. Oh gitu. Kira-kira nih ada sumber belajar lain nggak sih yang Ibu rencanakan untuk kedepannya saya mau ini, misalnya seperti itu, udah ada rencana belum ke depannya? Saya pikir banyak ya Bu sekarang sumber belajar, sebetulnya tidak hanya dari buku atau modul saja. Di zaman yang sudah modern ini terutama sekarang semua sudah berbasis digital ya Bu. Bisa mungkin pembelajaran itu dengan menggunakan sumber dari internet, kemudian bisa dari YouTube juga ya Bu. Bahkan anak-anak sekarang itu kan lebih senang dengan aplikasi-aplikasi yang baru ya Bu, semacam kayak IG, kemudian TikTok gitu. Mungkin bisa jadi solusi ya Bu. Iya betul Bu, sekarang kan banyak aplikasi, nah itu bisa kita selipkan di pembelajaran, betul sekali Bu. Nah kira-kira nih Bu, dari semua banyak yang aplikasi yang Ibu sebutkan tadi nih ya Bu, kira-kira yang cocok untuk anak-anak di kelas itu yang mana ya Bu ya? Menurut saya yang cocok mungkin yang paling tepat itu internet ya Bu. Anak bisa belajar sembari itu dari internet, kemudian dari YouTube. Jadi nanti ya Bu, saya nanti akan mencoba untuk merancang dulu kegiatan pembelajarannya dengan menggunakan sumber-sumber yang lain. Banyak ya Bu ya, sumbernya ternyata ya. Iya, dan Ibu sudah menyiapkannya ya Bu ya? Ya, saya akan mencoba untuk merancangnya Bu. Gitu. Nah kan Ibu pun merancang nih ya Bu, kira-kira nih kapan sih akan direalisasikan rencana Ibu ini? Sudah pasti secepatnya ya Bu, saya akan secepatnya menerapkan pembelajaran yang kita tadi obrolkan ya Bu. Di pertemuan selanjutnya mungkin saya akan langsung menerapkannya. Wah iya Bu, semakin cepat memang semakin baik ya Bu ya. Nah nanti kalau misalnya Ibu sudah menjalankan atau merealisasikan rencana Ibu tersebut, nanti Ibu kasih tahu saya hasilnya seperti apa ya. Siap Bu, nanti akan saya informasikan ya Bu.
Iya Bu, saya tunggu loh informasinya, jangan sampai lupa. Iya, siap. Terima kasih ya Bu sudah mau mendengarkan curhatan saya hari ini ya. Dari hasil Sama-sama, Bu. diskusi hari ini Iya. saya jadi tahu nih ternyata faktor penyebab dari permasalahan saya itu apa. Kemudian saya juga sudah mendapatkan solusinya. Iya, makanya kita harus sering-sering coaching seperti ini Iya. Bu. Jadi apa yang Ibu permasalahkan ternyata emang sudah ada solusinya ya Bu ya. Saya Iya. jadi gak galau lagi Bu Oh sekarang. enggak lah, sekarang udah semangat lagi kan Iya, untuk mengajarnya. iya. Iya. Oh iya Bu, saya ada jam ngajar lagi nih. Oh iya, saya juga bentar lagi ada jam ngajar Bu. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan hari ini bisa berjalan baik ya Bu. Saya bisa mendapatkannya di kelas. Amin. Kita aja Bu, terima kasih ya Bu. Ya sama-sama Bu Yanti. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam Bu Lili. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Lili gimana kabarnya? Saya juga alhamdulillah Bu baik. Oh iya, kemarin kan Ibu nge-WA saya ya. Katanya hari ini Ibu pengen ketemu. Memangnya apa sih yang ingin Ibu bicarakan? Jadi begini Bu Lili, akhir-akhir ini saya merasa kewalahan menangani permasalahan-permasalahan peserta didik di sekolah. Oh gitu. Jadi selama ini tuh Ibu merasa kewalahan ya? Betul. Kewalahan seperti apa Bu? Saya merasa kurangnya kolaborasi antar berbagai pihak yang memang diperlukan untuk penyelesaian masalah tersebut. Nah dari percakapan kita kali ini ya Bu ya, sebenarnya apa sih yang ingin Ibu harapkan? Dari percakapan ini saya berharapnya proses bimbingan proses bimbingan dan konseling ini dapat berjalan dengan lancar dan tentunya permasalahan dari peserta didik serta perkembangan dari peserta didik itu dapat diatasi secara efektif. Oke, jadi Ibu itu pengen permasalahan anak itu terselesaikan secara efektif gitu ya, dengan adanya kerjasama tadi ya. Nah, kira-kira nih Bu ya, untuk mencapai tujuan tersebut, apa sih yang akan Ibu lakukan? Untuk mencapai hal itu tentunya adanya kolaborasi antar berbagai pihak itu yang diperlukan. Iya. Oh jadi gitu, adanya harus ada kerjasama ya Bu ya, Ya, di antara betul. kedua belah pihak. Oh seperti itu ya. Kira-kira nih Bu ya, bentuknya kerjasama atau kolaborasi itu seperti apa yang ingin Ibu harapkan itu? Tentunya harus terjalinnya komunikasi dan terlibatnya dari berbagai pihak dalam proses bimbingan konseling itu Bu. Oh gitu, jadi harus ada komunikasi ya Bu ya? Ya, dan keterlibatan. Oh, gitu. Komunikasi dan keterlibatan dari semua pihak gitu ya Bu ya? Nah, kalau boleh tahu nih Bu ya, pihak mana aja sih yang boleh terlibat dalam permasalahan itu? Tentunya Ibu Lili tidak akan efektif apabila hanya dari satu pihak. Diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, dari mulai wali kelas, guru mata pelajaran, kemudian pembina OSIS, kesiswaan, bahkan mungkin sampai Kepsek dan orang tua. Gitu, jadi semuanya terlibat ya Bu ya? Betul. Seperti itu. Kira-kira nih Bu ya, yang Ibu sampaikan tadi ya, kira-kira Ibu itu udah ada rencana belum ke depannya seperti apa? Sudah Bu, saya sudah ada rencana. Oh jadi sudah ada rencana ya? Iya. Kalau boleh tahu rencananya apa sih Bu? Rencananya yaitu membentuk forum diskusi. Ya, itu rencananya. Dengan melalui tahapan-tahapan Oh tentunya. gitu. Kira-kira tahapannya apa aja Pak Bu? Tahapannya yang pertama itu membuat forum diskusi terlebih dahulu antara pembina OSIS dan kesiswaan. Kemudian nanti dari berbagai pihak itu yang tadi disebutkan ditentukannya program dan ketentuan untuk penanganan permasalahan siswa. Gitu. Baru nanti diajukan ke Kepsek, setelah itu baru direalisasikan. Oh gitu. Jadi sebenarnya Ibu tuh udah punya rencana ya, seperti ini tahapannya. Ya. Nah, kira-kira nih Bu ya, dari rencana tersebut, kapan sih Ibu akan merealisasikannya? Segera. Oh segera, ya Bu, semakin cepat kayaknya semakin baik deh gitu kan. Saya kira permasalahan anak juga teratasi ya Bu ya. Ya.
Oh gitu. Nah, harapannya atau gambaran Ibu ke depannya apa? Gambaran saya ke depannya pelaksanaannya berarti ya? Iya, pelaksanaannya yaitu nanti ketika ada permasalahan dari peserta didik, itu permasalahan berawal dari ditangani terlebih dahulu oleh wali kelas. Ya, kalau misalkan permasalahan tersebut masih bisa diatasi oleh wali kelas dan bisa diselesaikan oleh wali kelas, tidak perlu untuk berkolaborasi dengan BK ataupun kesiswaan. Hanya cukup sampai di wali kelas saja. Ya, namun ketika permasalahannya itu tidak bisa teratasi dan butuh kolaborasi dari pihak lain, baru nanti wali kelas dan BK itu berkolaborasi. Ya, gitu Bu. Kalau misalkan masih tetap belum terselesaikan, berkolaborasi lagi dengan orang tua dari peserta didik tersebut. Kalau misalkan masih adanya permasalahan dan belum terselesaikan, baru dikomunikasikan lagi, kolaborasi lagi dengan kesiswaan atau bahkan bisa sampai ke kepala sekolah. Gitu. Iya Bu, berarti sudah rencana itu sudah matang sekali ya tentunya ya. Kalau seperti itu berarti gimana Bu? Apakah Ibu sudah mendapatkan solusinya dari perbincangan kita kali ini? Ya, alhamdulillah dengan percakapan ini saya sudah mendapatkan solusinya. Iya, bagus tuh Bu kalau misalnya kayak gitu, berarti Ibu tinggal merealisasikannya ya. Nanti kalau misalnya Ibu sudah merealisasikannya, nanti kabarin saya ya. Gimana hasilnya Bu? Apakah permasalahan anak itu terselesaikan secara efektif atau tidak? Iya. Terima kasih ya Bu Lili, terima kasih banyak. Semoga saya bisa merealisasikan rencana-rencana saya. Iya, sama-sama Bu Nurul ya. Semoga berhasil rencananya ya. Iya, mungkin cukup sampai di sini ya Bu ya, percakapan kita gitu. Oke, terima kasih ya Bu Tunji sudah mempercayakan permasalahan ini terhadap saya. Ya, mungkin sampai di sini ya Bu Nurul ya. Mungkin ada jam kosong atau apa gitu ya. Mau ke kelas ya. Terima kasih Bu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.